Bapak Ibu boleh ambil manfaat yang luar biasa dari masjid ini dengan 3 hal. Ya. Saya akan bacakan 3 ayat, Pak. Yang Bapak Ibu kalau dengarkan ini ayat, cukup dengarkan baik-baik, amalkan. Ibu bapak insya Allah akan menjadi orang yang dirindukan masjid, dan akan menjadi orang yang insya Allah dibangunkan masjid di surga. Dibangunkan istana di surga. Ada 3 amalan Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Yang berkaitan dengan masjid. 1. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah bagi Allah, masjid bagi Allah di bumi, maka Allah akan membangunkan baginya satu istana di surga. Apa pesan pertama saya tentang masjid, Pak? Perhatikan baik-baik masjid kita. Lihat, kalau ada yang kurang, keroyokan, borongi, sedekah berbareng-bareng. Siapapun bisa. Siapa yang ikut memakmurkan masjid dengan hartanya, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Contoh, berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian. Contoh, misal ada pembangunan tambahan toilet. Kita lihat, wih, kalau Jumatan antri orang sampai kemudian mohon maaf, sudah mi khatib naik, sudah mi khatib ceramah, dia baru masuk. Kenapa? Karena toilet kita cuma sedikit. Akhirnya orang antri sampai 20 orang satu toilet di Jumatan. Pak, ukuran, Ibu dengarkan baik-baik. Ukuran masjid besar harus yang paling pertama disesuaikan toiletnya. Harus, Pak. Karena itu menentukan. Bapak jangan lihat hari-harinya, tapi Bapak yang paling diukur adalah Jumatannya, Pak. Makanya masjid itu dikatakan masjid jami' yang mengumpulkan banyak orang. Itu yang paling penting adalah taharahnya. Bagaimana kita bersihkan toilet kita. Penting, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, siapapun yang ikut mensumbang sesuatu untuk masjid, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ikut, Pak. Ustaz, kalau pembangunan sudah bagus, toilet sudah bagus, misalnya kayak masjid ini, Masya Allah, ini fisiknya udah bagus, toiletnya udah bagus, tempat duduknya udah bagus. Ustaz, apa yang kemudian kita harus bantu untuk membangunkan terus, Ustaz, untuk masjid? Gampang. Makmurkan masjid dengan kegiatannya. Apapun kegiatan masjid, hadir. Buka puasa bersama, Bu. Ada di sini buka puasa bersama? Ada di jadwal tak, Bu? Mau mi Ramadan ini ada di jadwal tak? Bu, ini bahaya ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau dapat jadwal buka puasa, iya, ada tong itu ibu-ibu, kue-kue murah-murah jina belikan. Nah bilang dalam hatinya, ini pernah saya ceramah ini, banyak yang ketawa. Waktu ada majelis taklim di Tamalan Rea, dia undang ke ceramah. Saya bilang, Bu, jujur meki, siapa yang kalau bapak buka, nah cari yang penting murah, yang penting banyak. Woi, angkat tangan mi. Saya Ustaz. Tak berapa satu kue? Ada yang 500, ada yang 1.500, ada yang 2.000 Ustaz. Saya bilang, kenapa tidak cari yang mahal-mahal? Dia bilang, kan pasti namakan dia orang Ustaz. Saya bilang, salah cara berpikirnya, Bu. Iya. Kalau memberi sesuatu untuk masjid, dan masjid itu tidak ada yang punya. Masjid itu punya Allah. Siapapun yang bangun punya Allah. Tidak boleh ada orang mengklaim masjidku tidak ada, karena itu masjid, semua masjid harus menjadi punya Allah. Ini namanya masjid, Pak, harus wakaf. Tidak boleh itu masjid punya sendiri. Tidak bisa, Pak. Punya Allah. Semua masjid itu punya Allah. Maka kalau ibu memberi makan orang di masjid, sama dengan ibu memberi makan hamba Allah. Dan siapa tuan rumahnya? Allah. Nah, lihat ki Allah. Saya bilang, bisa kita sedekah dengan yang terbaik, kasih makanan yang terbaik, bapak buka yang terbaik. Ibu cari yang murah. Yang punya rumah cuman tersenyum mungkin. Allah mungkin cuman tersenyum, bahkan mungkin geleng-geleng, mengatakan, Masya Allah, untuk rumahku pelit. Tapi kalau dia bikin acara di rumahnya, kue-kue bagus dia kasih orang. Karena kalau jelek diceritai dia. Tapi kalau kue di masjid, dia bilang, tidak nak tahu jitu orang. Astagfirullah. Ada atau tidak, Bu? Ada atau tidak begini? Ada, tidak ada di sini. Di sana. Di masjid yang manakah itu ya? Nah, ada di sini. Di sini, Masya Allah, kalau buka puasanya, Masya Allah di sini.
Iya. Bu ya, bikin ki jalan kotek yang enak bu, bikin ki minuman yang enak. Kalau bisa ki masak, kita masak sendiri. Bayangkan yang makan. Kalau bisa ki beli bahan, kita masak sendiri. Ya bayangkan yang makan hamba Allah yang puasa. Dan ingat kata Nabi, siapa yang memberi makan orang puasa, baginya pahala seperti orang yang puasa. Allahu Akbar. Sama dengan bapak-bapak. Iya. Kalau juga menyumbang, jangan tanggung-tanggung pak. Iya. Berikan sesuatu yang baik-baik untuk masjid. Berikan sesuatu yang Masya Allah untuk masjid. Itu juga kembali ke kita pak. Iya. Misalkan kita mau sedekah AC, pilih AC yang bagus. Karpet yang bagus. Ini Masya Allah karpetnya bagus, tebal. Ya, pilih pak, ini AC-nya bagus, Masya Allah. Ini sound systemnya bagus. Jangan beli yang murah-murah untuk masjid pak. Waduh. Iya. Kalau bapak tidak, misalkan mohon maaf, masjid tidak punya uang, lelang, Prof. Itu wajar. Nabi dulu begitu. Siapa yang mau tanggung ininya masjid? Angkat tangan Abu Bakar, angkat tangan Utsman. Saya ya Rasulullah, saya Rasulullah. Siapa yang mau tanggung kurmanya untuk buka puasa? Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf nggak mau kalah. Saya minumannya ya Rasulullah. Berlomba-lomba orang, Pak. Dan jangan malu, Pak. Jangan malu menawarkan. Pengurus boleh menawarkan. Iya. Pak, ini kita ada program Isra Mi'raj. Siapa yang mau tanggung kuenya? Boleh, angkat tangan. Kita ada program menghafal Al-Quran untuk santri-santri Ramadan. Ada itikaf. Itikaf, bikin lalo ki. Bikin ki itikaf. Iya. Harus ada itikaf pak kalau bisa. Sahur di sini. Supaya kodong, apalagi di tengah kota pak. Supaya mungkin ya pak, mohon maaf. Mungkin ada orang-orang di sekitar sini mau menghidupkan sholat malam pak. Kita tanggung sahurnya. Ibu berlomba-lomba ki. Kalau kita tidak sempat itikaf, kasih makan ki orang yang itikaf 10 hari terakhir. Allah, besar sekali pahalanya. Besar pak. Nah banyak itu program bisa dibikin di masjid. Banyak sekali. Iya. Subhanallah. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama sekali adalah tentang apa? Tentang bagaimana kita berkontribusi dari segi finansial. Jangan bilang, ih Ustaz, masjid dibiayai. Iya dibiayai. Karena disitulah Allah akan melihat siapa yang mau kasih keluar hartanya untuk masjidnya Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apa yang harus dilakukan lagi Pak? Memakmurkan masjid dari segi apanya Pak? Memakmurkan masjid dari segi kajian keilmuan. Prof, kalau saya usul, tabe-tabe Prof. Kalau saya usul, seandainya berkenan, saya siap Prof. Artinya carikan kajian rutin, bikinkan kajian rutin. Bismillah saya carikan waktu. Kalau saya berhalangan, misalnya saya ke Jakarta kemana, saya cari penggantinya. Bikin kajian yang menghidupkan seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya Bapak Ibu sekalian mengelola beberapa masjid. Yang paling pertama, yang kedua setelah fisiknya sudah bagus, wudunya, toiletnya bagus, kegiatannya bagus. Yang kedua saya bilang apa? Jangan mengatakan masjid kalau tidak pernah ada ceramah. Karena justru di situ Nabi mengajar agama kepada sahabat, Pak. Itu tujuan masjid, sumber ilmu. Sumber ilmu. Iya. Masjid adalah sumber ilmu. Makanya tadi Prof bilang waktu pembukaan di bait di Wahidin, iya. Apa namanya Prof lagi? Nurul Afiyah. Itu kan saya hadir bersama Prof. Kajian subuh, tiba-tiba saya di WA. Sudah peresmian, setelah peresmian saya sempat ceramah di Wahidin sama Prof. Kemudian di WA lagi, Ustadz ada program kami. Apa programnya? Subuh berjamaah. Betul Prof? Subuh berjamaah saat kajian. Saya bilang saya support. Saya suka kalau masjid membuat program kajian Pak. Kenapa? Di mana lagi ibu mau dengar ceramah coba? Kalau bukan di masjid Bu. Iya. Di mana bapak mau dengar ceramah kajian kalau bukan di masjid? Dan yang lebih hebat lagi Pak. Kita bikin kajian, ada kodong orang-orang yang mohon maaf tinggal di sekitar masjid yang mungkin tidak tahu apa manfaat sholat tahajud, apa manfaat mengaji, apa manfaat sedekah. Tiba-tiba dia datang, dia duduk, dia dengar kajian, lalu dia amalkan. Allahu Akbar. Semua pengurus masjid yang bikin kajian dapat pahalanya orang yang datang mendengar kajian lalu mengamalkan. Jadi masjid itu Pak sumber ilmu. Iya, harus mulai dibikin. Iya, kajian rutin subuh siapa? Ya enggak apa-apa.
Mulai seminggu sekali dulu. Kajian maghrib kapan? Misalkan seminggu sekali. Apalagi kalau Ahad subuh, Sabtu subuh, itu kan enak Pak. Ibu-ibu kalau Ahad subuh, Sabtu subuh kan bisa berbondong-bondong bawa nasi kuning, bawa apa? Dengar kajian, tunggu waktu syuruk, sholat isyraq, sholat duha, lalu kemudian dapat pahala haji dan umroh sempurna. Bayangkan kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia mendengarkan ceramah atau mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian, berzikir, mendzikirin dalam artian majelis ilmu, ya, bisa mengaji, bisa majelis ilmu sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat karena Allah, baginya pahala haji dan umroh sempurna 3 kali Pak. Haji Pak, pahala haji. Bu, pahala umroh subuh berjamaah. Bayangkan. Nah, minimal Sabtulah atau Ahad subuh dibikin seperti itu. Seminggu sekali Pak. Iya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, apalagi fungsi masjid? Satu, masjid fungsinya adalah bagaimana cara kita memakmurkan masjid Ustaz? Memakmurkan masjid dengan apa? Satu, dengan harta kita. Kita bantu pembangunan masjid, support program masjid, bawakan kue ke masjid dengan harta kita, bi amwalikum dengan harta kita. 2, dengan apa Ustaz? Dengan memakmurkan masjid dengan kajian-kajian keilmuan. Jadikan masjid sebagai sumber-sumber ilmu. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, masjid dijadikan sebagai sumber perdamaian, sumber persaudaraan. Di masjid Pak, tidak boleh bahas politik. Iya. Jangan bahas politik, haram. Secara agama haram, secara undang-undang haram Pak. Makanya biasa saya kalau sudah ceramah di masjid, terus duduk-duduk makan, sholat subuh misalkan di masjid mana, duduk-duduk makan, terus bahas politik. Saya bilang, Pak, kalau mau bahas politik jangan di masjid Pak, malu sama Allah. Di luar saja Pak, di warung kopi, di mana, terserah Bapak, tapi jangan di masjid Pak. Jangan nodai masjid dengan seperti itu, karena masjid ini tempat Nabi menggabungkan kabilah-kabilah, suku-suku masuk semua di masjid Pak, supaya Nabi melihat bahwa di antara kalian tidak ada perbedaan. Orang kalau sudah masuk masjid sama Pak. Makanya masjid fungsi ketiganya menjadi tempat sumber mendamaikan, sumber mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Di mana sering ketemu? Di Masjid Quba, di Masjid Nabawi. Supaya apa Pak? Supaya selalu akur bertetangga. Saya yakin Pak, kalau jamaah masjidnya rukun, jamaah masjidnya baik, perbedaan-perbedaan itu mudah disikapi Pak. Mudah. Iya. Bagaimana Rasulullah menggabungkan antara muhajirin dan ansar, itu adalah luar biasa. Amalan pertama yang dilakukan Nabi, seketikanya dia tiba di Madinah, menggabungkan muhajirin dan ansar. Dengan apa? Dengan membangun masjid Quba. Dengan itulah kemudian Rasulullah bisa memperdudukkan muhajirin dan ansar.